Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal tes intelijensi umum, tentang perbandingan kuantitatif, soal part 5 atau bahagian kelima. Perbandingan kuantitatif. Nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Jadi di sini ada HP itu adalah harga beli sebuah barang jika di harga jualnya adalah 240.000 dengan keuntungan diperoleh adalah 12,5%. Jadi ada barang yang harganya 240.000, di dalamnya sudah ada keuntungan 12,5%. Nah, Q-nya itu adalah Rp 200.000. Hubungan yang tepat antara kedua kuantitas di atas adalah A P sama dengan 2 Q, B P sama dengan Q, C Q lebih besar daripada P, D P lebih besar daripada Q, E hubungan antara P dan Q tidak bisa ditentukan. Ini merupakan soal ujian untuk CPNS tahun 2023 yang sudah pernah masuk dalam ujian CPNS ya. Kita jawab. Cara satu ya, karena ada dua cara, kita lihat dulu cara satu. Jadi bisa dipilih yang mana lebih enak ya. Yang pertama adalah harga barang yang kita jual itu sama dengan harga modal ditambah harga modal kali persentase keuntungan ya. Misalnya harga modalnya 10.000, kemudian persentase keuntungannya adalah 10% misalnya ya, berarti 10% kali 10.000 jadi berarti dia 1.000, maka harganya adalah 11.000. Nah, itu ya. Nah, di sini kita lihat harga barangnya adalah 240.000. Harga kita tidak tahu harga modalnya. Nah, sekarang persentase keuntungannya adalah 12,5%, itu dari harga modal. Nah, artinya seperti ini, 240.000 sama dengan harga modal dikali karena harga modal sama ini ya. Berarti di sini harga modal kita kasih keluar, di sini menjadi perkalian. Jadi harga modal kali 1 adalah harga modal, harga modal kali 12,5% adalah harga modal kali 12,5%. Nah, dapat ditulis seperti ini. Harga modal dalam kurung dikali 1 ditambah 12,5%. Nah, ini dapat ditulis menjadi 240.000 dan harga modal kali 1,125. Dari mana 1,125? Jadi 12,5% itu sama dengan 12,5 dibagi 100. Jadi 12,5 kita bagi 100, hasilnya adalah 0,125. 0,125 ditambah 1 hasilnya adalah 1,125. Sehingga harga modal itu sama dengan kita bagi 240.000 dibagi 1,125, hasilnya adalah 213.333,3. Ya, jadi masih ada tiga-tiganya yang ke belakang, kita buang saja karena tidak terlalu mempengaruhi jawaban nanti. Yang jelas bilangan utamanya kita tahu. Jadi harganya adalah 213.333,3 ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa jelas P-nya itu lebih besar daripada Q. Ya, ini ya. Untuk cara satu. Kemudian kita lihat ini ya. Jelas Q lebih kecil daripada P atau P lebih besar dari Q ya. Nah, kemudian cara yang kedua. Persentase keuntungan itu sama dengan harga jual dikurang harga modal per harga modal kali 100%. Jadi persentase keuntungan sudah ada tadi. Harga jualnya ada, harga modalnya tidak ada ya. Jadi kita bisa tulis 12,5% sama dengan 240.000 dikurang harga modal per harga modal kali 100%. Itu bisa kita tulis menjadi 12,5 karena persennya sama ya, karena ini adalah perkalian, ini perkalian. Utamanya adalah perkalian, di sini juga persennya semuanya perkalian pembagian. Nah, sama ini adalah pembagian 100 per 100. Jadi 100-nya kita hilangkan sehingga tinggal 12,5 ya. Jadi sama-sama persentase kita hilangkan ya. Jadi persentasenya kita hilangkan jadi sama-sama 12,5 sama dengan 240 kurang harga modal per harga modal kali 100. Nah, dari sini kita bisa tulis harga modal kali ini ya. Jadi penyebutnya ini kita kali 12,5 itu sama dengan 100 dikali dalam kurung ini 240.000 dikurang harga modal kita kalikan. Sehingga modelnya adalah 100 dikali dalam kurung 240.000 dikurang harga modal, balas kurung. Selanjutnya kita bisa tulis lagi harga modal sama dengan
8. Dari mana 8? Ya, kita masing-masing kita bagi 12,5. Hasilnya 100 bagi 12,5, hasilnya adalah 8. Jadi tinggal 2,5-nya kita hilang, tinggal harga modal sama dengan 8 dikali dalam kurung 240.000 dikurang harga modal. Maka harga modal sama dengan 1.920.000 dikurang 8 kali harga modal. Karena di sini minus, maka kita pindah ke sebelah menjadi plus. Jadi 8 tambah 1 jadi 9 karena sama-sama ada harga modalnya ya. Sehingga 9 kali harga modal sama dengan 1.920.000. Maka dengan mudah harga modalnya kita bisa dapat dengan cara membagi 1.920.000 ini bagi 9, hasilnya adalah Rp 213.333,3. Jadi jelas di sini memperlihatkan bahwa P-nya itu lebih besar daripada Q ya, atau Q lebih besar daripada Q lebih kecil daripada P. Sehingga jawaban benar adalah bahagian D, P lebih besar daripada Q. Kemudian nomor yang kedua. Nah, ini adalah soal yang sebelumnya, cuma ada perbaikan di sini, ada A dan B positif ya. Jadi X dengan Y. Mana hubungan benar antara kuantitas A dan B berdasarkan informasi yang diberikan? A, X lebih besar Y, B lebih besar Y lebih besar X, C, X sama dengan 5Y, D, X tambah 2Y sama dengan 1, E, hubungan antara B tidak dapat ditentukan. Jadi kita jawab, ini juga soal latihan ya. A kurang B sama dengan 1, dimana A dan B positif ya. Nah, kemudian A sama dengan B tambah 1 ya. Jadi A kurang B sama 1 sama saja, itu kalau kita tulis A sama dengan B tambah 1. Karena dari ruas kiri minus B itu pindah ke sebelah kanan. Jadi kalau pindah ruas itu tandanya berubah, berarti dia jadi positif. Jadi B tambah 1. Selanjutnya 3A dikurang 2B itu sama dengan 3 dikali dalam kurung B tambah 1. Karena A-nya sama 1 diganti, substitusi menjadi B tambah 1 dikurang 2B. Nah, ini sama dengan 3 kali B ditambah 3, 3 kali B tambah 3 kali 1, 3 dikurang 3 kali minus 2 sama dengan minus 6. Atau menjadi tim 3B ditambah 3. Nah, untuk yang kedua Y-nya 4A A ditambah 2B, itu sama dengan 4 dikali A, ini 4A-nya ke B tambah 1, berarti 4 kali B, 4B tambah 4, ditambah 8B ke 4 kali 2, 8. Hasilnya adalah 12B ditambah 4. Nah, di sini kita bisa lihat karena B-nya positif, otomatis nilai yang dikeluarkan untuk bagian X-nya ini positif tetap di sini minus ya, tambah 3 bisa saja ini kalau B-nya 1, di sini 0 hasilnya ya. Di sini B-nya 1, di sini hasilnya adalah 16. Nah, dari sini bisa kita lihat jika B-nya positif terus, maka di sini akan lebih membesar minusnya ya, karena di sini tetap 3 ya. Tetap di sini akan lebih besar minusnya, kalau di sini lebih besar plusnya. Jadi karena plus ini lebih besar, maka di sini jelas bahwa Y-nya itu lebih besar daripada X. Ya, atau X yang tadi lebih kecil dari Y, atau Y-nya itu lebih besar daripada X. Jawabannya yang benar adalah B, atau di sini Y itu lebih besar daripada X. Selanjutnya nomor yang ketiga. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Diketahui harga 10 ons tepung terigu seharga Rp4.000. Kemudian harga di sini X-nya harga 12 ons tepung terigu, kemudian Y-nya Rp 4.500. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A, X lebih besar daripada Y, B, X lebih kecil daripada Y, C, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan, D, X tambah Y sama dengan 0, dan E, X sama dengan Y. Nah, ini merupakan soal prediksi juga, kita jawab ya. Misal X-nya itu adalah ya, kita misalkan saja ini ya, harga 12 ons tepung terigu. Sehingga harga 10 ons terigu itu kan 4.000 ya, di sini di atas. Berarti harga per onsnya itu 1 ons terigu itu adalah 4.000 per 10 sama dengan Rp400. Nah, dari sini harga 12 ons tepung terigu berarti jelas 400 kali 12 ya, atau 12 kali 400 sama dengan 4.800. Nah, dari sini kelihatan bahwa X-nya itu adalah lebih besar daripada Y ya, jelas ya. Sehingga jawaban yang benar itu adalah bahagian A ya. X lebih besar daripada Y. Selanjutnya nomor yang keempat. Nomor 4 ya.
Oke. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada penjumlahan dan perkalian bilangan kuadrat, ada pecahan juga. Nah, dari sini kita harus lebih menguasai ceritanya di sini, hukum-hukum dari kuadrat, hukum dari perkalian dan perkalian pecahan, dan ada juga desimal. Nah, di sini pertanyaannya, manakah hubungan benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A. X lebih besar pada Y, B. X lebih kecil Y, C. Hubungan X dan Y tidak ditentukan, D. X tambah sama dengan 0, dan X sama dengan Y. Ya. Ini juga adalah soal latihan yang biasa muncul di ujian CPNS. Modelnya sama ya, maksudnya model sama, mungkin angkanya berbeda, tapi kita bisa belajar dari sini bagaimana cara menggunakan kuadrat, bagaimana cara kita menggunakan pecahan ya, dan desimal. Nah, kita lihat untuk bagian A, 3 kuadrat tambah 6 kali 2/4 kurang 1,5 adalah. Nah, dari sini ini ketika pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Nah, ya 9. Kemudian 6 kali 2/4 itu 2/4 itu kita jadikan pecahan murni dulu ya. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8 tambah 1 jadi 9. Jadi 6 dikali 9/4 kurang 1,5. Ini hasilnya adalah 9 ditambah. Nah, di sini 6 kali 9 adalah 54. Nah, jadi hukum perkalian antara bilangan bulat dikali atau bilangan lainnya ya, dikali dengan pecahan, maka yang dikali itu adalah pembilangnya dan penyebutnya tidak dikali. Jadi hasilnya adalah 6 kali 9 sama dengan 54 kurang 1,5. Selanjutnya ini 54/4 ini kita bisa jadikan dia menjadi pecahan campuran. Nah, kita cari ya 13 kali 4 itu adalah 52 ya, tambah 2 menjadi 54. Sehingga kita bisa pisahkan 52 dibagi 4 ditambah 2 dibagi 4 atau menjadi 13 2/4. Nah, dikurang 1,5. Kemudian 13 tambah 9 itu adalah 22. Ini 2/4 itu adalah 1/2, jadi 22 1/2 dikurang 1,5. Nah, 1/2 ini sebenarnya 0,5 ya, berarti 22,5 dikurang 1,5 menjadi 21. Nah, itu untuk bagian A. Selanjutnya bagian Y. Jadi 4 kuadrat dikurang 4 dikali 3/4 ditambah 0,25. Hasilnya adalah 16 dikurang 4 kali 3/4 tambah 0,25, atau bisa dikali 16 dikurang 3 ditambah 0,25 menjadi 13,25 ya. Nah, jelas kelihatan bahwa yang lebih besar itu adalah bagian X ya. Bagian X jadi 21. Jadi X-nya lebih besar daripada Y. Sehingga jawabannya adalah bagian A, X lebih besar daripada Y. Kemudian nomor yang kelima. Nah, ini adalah soal prediksi juga yang Suka dengan videonya? Like dong. muncul biasa di ujian CPNS, yaitu perhatikan tabel ini ya, 3/4 kali P ditambah Q sama di sini bagian Y-nya tabelnya adalah 4/3 kali P kurang Q. Jika P 8 dan Q 1/8, maka A X lebih besar Y, B Y lebih besar X, C X sama dengan Y, D X sama 2Y, dan E X tambah Y sama dengan 0. Ini adalah merupakan soal latihan untuk dijawab di komen ya. Nah, akan dibahas pada jawaban pada part 6 mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi ini adalah soal latihan ya untuk dikerjakan, dan jawabannya akan pada soal part 6 mendatang. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Jangan bangga mempunyai teman segudang, tapi di saat kamu susah, gudangnya kosong. Tapi banggalah memiliki teman meski cuma satu, tapi di saat kamu susah, dia memiliki cara segudang cara untuk menolongmu. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.